Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Surya Gas Channel ya guys. Seperti biasa di depan kamera ada tabung gas, dan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagai tips, berbagai ilmu dan berbagai pengalaman dan berbagai cara tentang perbaikan kompor gas dan perangkatnya ya guys. Tapi sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan banyak rezeki dan panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa kembali seperti biasa di Surya Gas Channel ya guys. Yang seperti di depan kamera, tema kali ini adalah membahas tentang tabung gas yang mengeluarkan keringat, mengeluarkan embun atau mengeluarkan air ya guys. Seperti ini ya. Ya, saya akan memberikan jawaban seperti ini ya. Bahayakah tabung gas yang mengeluarkan keringat ataupun mengeluarkan embun, yang tema kali ini ya. Ya, jawabannya ini ada 3 jawaban ya guys ya. Jawaban yang pertama, kenapa gas ini mengeluarkan embun, mengeluarkan keringat ataupun mengeluarkan air seperti ini ya. Ini karena mungkin rata-rata itu adalah peletakan tabung gas yang tidak dikasih alas, baik triplek ataupun kardus, ataupun penempatan tabung ini di tempat tertutup yang tidak ada ventilasinya ya guys, sehingga gas ini mengeluarkan embun ya, seperti itu. Jadi ini tidak bahaya, risiko ataupun bermasalah. Cuman permasalahannya kalau tertutup itu ketika ada bocor ataupun ada kebakaran itu lebih susah untuk menanggulanginya guys. Jadi diusahakan tabung di tempat yang terbuka, itu yang ada ventilasi, jendela ataupun di samping kompor ya guys. Jadi di samping meja ataupun di samping dak tempat yang terbuka. Terus yang kedua ya, kenapa tabung ini mengeluarkan embun, mengeluarkan keringat ya, ataupun mengeluarkan air seperti ini? Ini penyebabnya karena pemakaian kompor jangka panjang guys, ataupun menggunakan kompor yang terlalu lama ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini. Mungkin biasanya digunakan untuk catering, untuk membuat makanan masak besar ataupun memasak yang terlalu lama, itu gas akan mengeluarkan embun ataupun mengeluarkan keringat seperti di depan kamera ini guys ya. Kalau hal seperti itu terjadi, mengeluarkan keringat atau mengeluarkan embun, itu tidak masalah ketika gas ini digunakan lebih 2 jam ataupun 1 jam lebih, tapi mengeluarkan keringat ataupun embun ya, karena ini berkurangnya isi sehingga terjadi reaksi pengeluaran gas yang terlalu banyak ya, sehingga mengeluarkan embun ataupun mengeluarkan keringat ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga itu kalau mengeluarkan embun ataupun mengeluarkan keringat tabung yang seperti ini ya, baik yang 12 kilo ataupun yang 3 kilo, itu akan mengeluarkan embun atau mengeluarkan keringat ataupun mengeluarkan air. Itu bahayanya ketika terjadi bocor halus ataupun bocor kecil guys ya. Mungkin bocornya itu dari leher tabung sini, ataupun dari karet seal ataupun karet tabung, ataupun bocor dari bodi tabungnya guys, ataupun bisa pula dari regulator, ataupun dari kebocoran selang. Yang sering terjadi adalah selang di bagian klem belakang kompor ya guys, itu mengalami bocor halus atau bocor kecil. Terus yang juga bisa ketika menyalakan kompor itu mematikannya itu tidak bunyi ceklek sehingga masih mengalir ya guys ya, seperti itu. Jadi ketika kita beli, mungkin sekarang beli, setelah 2 hari ataupun 3 hari itu tiba-tiba gas itu sudah habis ya, itu kemungkinan bisa juga terjadi kebocoran halus ataupun kecil. Cuman teman-teman tidak mengecek atau melihat ataupun mengetes tabung ada kebocoran di tabung atau dari kompornya ya. Kadang kita menyepelekan saja ya. Nah, kita untuk mengeceknya, kita tabung itu mengalami bocor ataupun tidak, itu caranya kita menggunakan bak ataupun ember, kemudian kita kasih air guys ya. Kemudian kita masukkan ke dalam air tersebut. Misalnya ada gelembung di bagian bodi tabung ataupun dari atas leher tabung ini mengeluarkan kadar air seperti itu, ataupun maksudnya ada mengeluarkan gelembung di leher tabung ini, berarti itu ada kebocoran ya guys, seperti itu. Jadi kita bisa
penanggulangi atau mengatasi jika terjadi kebocoran. Jadi yang ketiga itu mengeluarkan embun kalau terjadi kebocoran itu sangat berisiko sekali ya guys, seperti itu. Jadi diusahakan teman-teman untuk pertama kali beli tabung harus mempunyai segel kenceng ya guys. Kemudian kita lihat nomor kadaluarsa atau nomor expirednya, ini ada 06 ya guys, 24, berarti tabung ini digunakan sampai bulan 6 tahun 2024, berarti masih ada kelayakannya, masih bisa digunakan. Lah misalnya ini 20, kita perlu waspadai guys, biasanya terjadi kebocoran ataupun bocor di bagian samping sini. Lah untuk pengeceknya kita menggunakan di bagian bak tadi yang diisi air, misalnya tidak ada gelembung ya, berarti kita aman menggunakannya, seperti itu ya guys. Jadi ini sedikit informasi mengenai tabung gas yang mengeluarkan embun, mengeluarkan keringat ataupun mengeluarkan kadar air di samping tabung ini guys, di bodi tabung ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua penggunaan kompor gas LPG tujuannya supaya aman dan terhindar dari bocor dan kebakaran seperti di berita-berita televisi ya guys. Mungkin ilmu ini kita sebarkan untuk teman-teman semua, semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya guys, untuk membantu dan saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya guys. Mungkin seperti itu ya dari kami informasinya. Cukup sekian, jangan lupa like, subscribe dan komennya ya guys, untuk mendukung video-video yang menarik tentang seputar perbaikan kompor gas dan tip-tip lainnya mengenai perangkatan kompor gas dan perangkatnya ya. Mungkin seperti itu dulu. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya.